asal mulanya bagaimana sih Mbak? Saya hanya menduga aja bahwa adik saya ini tidak wajar karena di teleponnya sudah di jalan adik saya meninggalkan. Ya, kita tunggu, katanya 1 jam lagi nyampe almarhum kan. Nah, kita tunggu dari jam 3 karena aku dikasih tahu kan jam 3 aku pulang kan, dan posisi saya lagi di luar kan. Saya pulang jam 3, saya pulang, saya tungguin jenazah sampai jam 5 baru datang. Nah, setelah udah terang udah pagi, saya berusaha untuk buka penutup jenazah, tidak diperbolehkan dikarenakan alasannya sudah dimandikan, disolatkan, tinggal pemakaman saja. Dari itu saya berontak, saya marah, saya meminta untuk semuanya tetap harus dibuka dan dimandikan lagi. Nah, setelah dimandikan lagi, ketambahlah kecurigaan saya. Nah, memang saya videoin, saya fotoin semuanya, nah, saya simpan. Pikir saya sebenarnya mau saya laporkan langsung. Bapak dan ibu saya udah merasa terpukul kan dengan kematian adik saya, untuk ya aku harus bisa mengerahkan. Sampai saya dicekik sama bapak saya. Udah, kata bapak, udah, kita udah kehilangan, jangan sampai ada keributan lagi, biar adik kamu tenang, bahasa bapak. Nah, dengan berjalannya waktu 1 hari sampai 7 hari, saya ada kecurigaan bahwa aku lihat ipar saya tidak ada rasa bersedihnya lagi. Nah, setelah itu kejanggalan dia ngodain adik saya lihat. Nah, itu saya menemukan taspek, strip 2, dan saya tanya ke adik saya katanya mengalami hamil. Nah, taspek itu belinya berdua sama si ipar saya. Nah, saya kumpul keluarga, saya rundingkan kan, saya suarakan, dan bapak saya dan ibu saya nggak terima bahasanya untuk aku harus melaporkan ke polsek, dan saya laporkan ke polsek dan terima sama polsek, dan saya diantar ke Polres. Nah, setelah itu karena kejanggalan dalam hati saya menggebu-gebu, saya laporkan sekalian kejanggalan bahwa adik saya mungkin meninggalnya ada kaitannya dengan peristiwa seperti ini kan. Alhamdulillah disingkapi sama Pak Polisi kan, dan tidak ulang 24 jam kemudian penangkapan kan. Nah, sampai seperti ini. Untuk tersangka sama korban nikah sudah berapa lama sih Mbak? Sekitar 12 tahun ya Pak. 12 tahun. Dikaruniai berapa anak? 2 anak, dia dan Tasya. Kehidupan sehari-harinya bagaimana sih Mbak? Aku lihat baik, saya tidak pernah melihat apa berantem atau gimana. Kalau dulu iya, waktu masih muda ya, anak 1 ya, sering berantem ya, sering saya yang kalian ngapa jangan main tangan. Memang dari dulu saya udah lihat dia main tangan, tapi juga sama bapak saya sering nyarahin dia, sering protesin dia gitu. Nah, itu kan pengakuan dari tersangka ini kan, adiknya mau dinikahin, terus adiknya juga mau nikah tapi nggak mau dituakan. Apa sih penyebabnya bisa seperti itu? Oh Pak, itu semuanya tuh rekayasa dia. Nanti berawal itu dari ibu saya sakit ya, ibu saya sakit, kena stroke, bawa ke rumah sakit, itulah dia mulai menggoda adik saya. Waktu itu saya nggak tahu, saya mengganjal nggak enakan waktu itu. Dia pulang bawa pakaian basah kotor dari rumah sakit, harus membawa adik saya ini. Nah, itulah terjadi pertama kali dia dilecehkan. Waktu itu memang ibu saya parah, dan semua biaya sana semua kalau di rumah sakit itu BPJS kan, tapi namanya BPJS juga kan, kita ada biaya sini segala macam. Nah itulah yang dia membantu bapak saya. Nah itu mungkin adik saya entah diancam entah gimana, nggak berani ngomong kan waktu itu, karena udah nggak berani ngomong. Nah itulah mungkin dari ancaman apa, sampai sekarang pun kita tidak pernah tahu kejadian itu. Kalau nggak saya menemukan taspek dan saya lihat di HP bahwa ada kata-kata yang mana itu atau gimana, itu saya nggak mikir panjang seperti itu kan. Akhirnya bapak ibu saya melaporkan ke Pak Kepolisian dan diinterogasi, dan dia mengakui. Itu kaget Pak, karena dari dulu nggak ada omongan dari adik saya. Baru sekarang ini baru terbongkar, dia ditangkap bahwa semuanya dia omongkan ke saya bahwa semua itu dulu paksaan. Dan adik saya almarhum juga bodohnya, dia juga tidak bisa melawan, entah apa yang dilakukan ipar saya terhadap kedua adik saya itu, saya juga nggak tahu. Saya udah pernah ngamuk sama yang
almarhum kan, kenapa kamu udah disiksa, kamu udah sengsara, kenapa bawa-bawa adik kamu, sampai akhirnya kamu menyuruh adik kamu untuk melayani apa nafsu bejat lakimu. Saya tahu, saya bilang kan, nggak mungkin adikmu nggak diapa-apain. Enggak kok, nggak diapa-apain. Almarhum bilang kayak gitu kan, nggak diapa-apain kok, yuk yakinlah ke adikmu ini, sumpah demi Allah adikmu nggak apa-apa kok, yuk. Bahasanya itu yang ternyata mungkin namanya manusia ya Pak, mungkin dia nggak kuat lagi. Jadi yang terakhir sebelum meninggal dia ngepap, kirim ke HP adik saya kepap lagi, kirim pap itu dikirim ke apa ipar ya kan, si tersangka. Dan mungkin si tersangka ngamuk, itulah malam itulah tiba-tiba aja adik saya nyawanya nggak ada. Ya, saya kira apa itu apa ya, nih apa nggak ada itu ninggal kemana kan gitu. Saya kan habis tidur, habis lembur kerja kan gitu. Nah ya ninggal mati ya, ya ninggal mati lah Pade, ngono kayaknya kan ngono. Iya. Jadi kan nggak kurang tahu persis ya, saya ngomong kan hampir nggak sadar karena habis kerja sih. Nah sekitar 2 jam lagi katanya sampai sini gitu, ngomongnya kayak gitu. Tapi kan nggak ngomong udah dimakamin, nggak ngomong kayak gitu. Cuman 2 jam lagi sampai sini gitu, tunggu aja lah sini. Terus ngebel itu kan, adik-adiknya suruh ngumpul. Tapi saya nggak ngomong sama itu, mamanya nggak ngomong, saya takut itu pingsan karena itu kan masih sakit. Saya kita diam aja. Nah terus kayak gitu dia dedes terus kan, ada apa, langsung saya nangis gitu. Enak suara eneng mak, saya kira kan orang eneng kan mati kan karena seperti orang sini aja, habis sakit apa kena apa itu mati wajar apa itu namanya itu yang sakit mendadak itu ya. Iya. Bukan Jantung, hanya apa COVID mungkin. Nah, itulah itu saya kira kayak gitu mas, kan dia makanya saya tuh taunya kan dia menderita sakit napas sih, saya kira kecapean, dia capek langsung ngeder langsung meninggal. Tapi kan nggak segitunya Pak, harusnya kan terlapor dari sana undang saya Pak, gimana ya Pak, ini enak sakit ngedrop, nah apa bisa nggak bisa harus sampai sini, kan aturan kayak gitu. Nah, bukan hanya ke sini sampai udah mayat di sini depan rumah Pak. Kan saya terpukulnya kayak gitu. Gitu. Itulah udah terpukul saya itu. Jadi kaget pertama dapat kabar. Kaget bener sekarang. Gitu. Sekarang kan sudah terungkap Pak, kematian Iya. almarhum disebabkan oleh apa suaminya sendiri. Ya. Bagaimana? Kaget banget nggak dengan kabar? Saking terpukul bener Pak. Seandainya sendiri saya cakap sekalian, bener, saya udah marah bener ini. Kalau udah nggak mau dikembalikan. Setelah mengetahui siapa pembunuhnya. Ya itulah kayak gitu. Saya nggak ngira, nggak duga Pak, orangnya alim, sholat, bapak sholat, ikut sholat, nggak ngira kayak gitu Pak, bener. Makanya saya nggak menuduh, itu bener. Ada firasat nggak Pak sebelumnya? Nggak ada, tapi saya kan waktu itu makan, saya nasi itu nggak mau masuk loh, ketelan itu loh. Ya sekitar ada 4 hari lah itu. Makanya saya ngomong sama itu ya, sama yang bunuh itu Beri itu. Biar sebenarnya saya kalau apa itu rantai saya itu nggak tua, sudah sampai sana. Ini ke sana terus loh, sebelum itu almarhum nggak ada, kayak gitu saya ngomong kayak gitu sama Beri itu. Gitu. Tahuan dia yang bunuh malah mata cekak sekalian di sini, bener. Ya, Pak sebagai orang tua, apa harapan Bapak terhadap penegak hukum? Ya harus seimpal Pak, harus seimpal. Hilangnya nyawa itu kan. Kalau nyawa harus hilang nyawa, saya nggak tega saya bunuh kan. Nah, terserah yang berwajib aja prosedurnya gimana gitu, menghilangkan nyawa orang kan gitu. Kalau dianggap enteng nggak bisa dianggap enteng Pak, kehilangan bener. Soalnya saya
sanksi yang setimpal ya. Nah, iya benar itu aja lah. Kalau utang nyawa bayar nyawa itu nggak bisa kayak gitu. Nah, ada negara hukum. Kalau saya mencegah karena saya emosi loh Pak, benar. Siapa aja lah kalau nggak kayak gitu. Aja mana kan nyawa orang ya, kambingnya nggak diambil orang kok bisa bunyi kayak gitu loh Mas. Iya, namanya kehilangan. Kecil besar tetap kehilangan, tetap marah jadi orang-orang normal. Baik, yang pertama saya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban terkait kejadian ini. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Yang kedua, setahu saya korban ini orangnya baik ya, orang baik, pendiam, tidak banyak bicara dan nurut sama suami, sehingga mungkin karena saking nurutnya makanya kejadian seperti ini. Jadi saya tahu betul bahwa karena memang dulu pernah tinggal di sini, keluarganya memang di kampung kami di Jaya, dan suaminya pun juga pernah bolak-balik antara Rawajitu ke Tridharma. Ya, sebenarnya kami tidak menyangka gitu loh terhadap pelaku pun, karena pelaku itu terhadap keluarga korban ini baik juga gitu, terhadap orang tuanya baik. Cuman ya di sisi baiknya itu mungkin ada terselip niat jahat itu tadi, karena mungkin apa ya, melihat adiknya si korban ini tertarik dan mungkin akhirnya timbullah niat jahat sehingga tega menganiaya dan meracun istrinya sendiri karena menghadapi tuntutan tertentu dari si pelaku ini terhadap adiknya. Yang jelas saya tahu betul bahwa korban ini orangnya baik terhadap orang tua, di lingkungan juga, tidak pernah bicara yang aneh-aneh, terus juga orangnya memang agak sedikit pendiam. Korban ini diam. Terkejut nggak Pak dengan meninggalnya? Saya sangat terkejut dengan kejadian ini, dan ini adalah suatu hal yang sangat biadab menurut saya, dan saya berharap pelaku ini bisa diganjar dengan hukuman yang setimpal gitu, karena ini udah pembunuhan berencana dan mohon juga kepada pihak yang berwajib agar ada pengembangan dari kasus ini, karena laporan awal bahwa si korban ini meninggalnya ini kan melaporkan meninggalnya kepada pihak keluarga korban ini setelah meninggal dan setelah di perjalanan gitu. Setelah di perjalanan baru melapor, menelpon bahwa korban sudah meninggal kan. Jadi orang-orang yang menutupi kejadian ini juga mohon untuk diperiksa kan, karena termasuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi itu mohon kepada pihak yang berwajib untuk dapat melakukan pengembangan dari kasus ini. Baik, terkait dengan perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan berencana dan juga KDRT yang menyebabkan korban meninggal, saat ini kami telah menetapkan satu tersangka yang mana berinisial BP, yaitu tidak lain tidak bukan adalah selaku suami daripada korban. Lalu untuk pengembangan, tim dari Satreskrim Polres Tulang Bawang melakukan penyidikan mendalam terkait adanya kemungkinan lain apabila ada pihak yang nantinya dinaikkan statusnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun tentunya kami beracuan dengan memenuhi dua alat bukti yang cukup, yang mana tercantum dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Status AM sendiri? Untuk status saksi atas nama AM sendiri sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan intensif dari kami, karena ke depan kami akan melakukan gelar perkara terkait dengan
menentukan status daripada AM sendiri apabila memang yang bersangkutan adanya memiliki peran aktif dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Pasal yang disangkakan adalah kami terapkan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP lebih subsidiar lagi, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 44 ayat 3 terkait dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman hukuman. Untuk ancaman hukuman sendiri memiliki konsekuensi bisa dipenjara seumur hidup bahkan sampai dengan hukuman mati. Untuk perkara yang persetubuhan ini dipisah atau masih satu perkara? Untuk perkara persetubuhan sendiri kami lakukan pemisahan penanganan tindak pidana karena mengingat dasar laporan polisi tersebut adalah berbeda dan memang terkait dengan lokus tempus dalam perkara tersebut memang berbeda. Maka dari itu kami lakukan pemisahan penanganan perkara untuk penyidikan dalam hal ini.